Halo, selamat malam. Saya akan menjelaskan bedah karya kelompok 7, yaitu dengan proyek Gateway Part of LRT City dengan tema konsep yaitu TOD, Transit Oriented Development. Pada bangunan ini adalah termasuk proyek dari PT Persada yang dari proyek-proyek LRT ini yang termasuk proyek yang sudah sempurna, sudah terbangun. Kemudian berikut ini adalah nama-nama pendukung dalam pembangunan proyek ini, yaitu adalah pemilik dari PT ADI Komuter Property dengan konsultan arsitektur PT Bias Tekno Art Kreasindo, dan prinsipal arsiteknya adalah Sarjono Sani. Kemudian konsultan interior adalah PT Adinata Surya Pratama, konsultan MEP PT Sigmatek Tata Karsa. Kemudian konsultan landscape itu adalah PT Sentra Bagus, dan quantity surveyornya adalah PT Vero GS Unggul. Dan untuk kontraktor utama adalah PT Adi Persada Gedung, dan juga termasuk pemiliknya, yaitu adalah bagian dari Adi, PT Adi. Terus kemudian saya akan melanjutkan dengan wilayah, yaitu ciri fisik bangunan dengan total area 52.714 meter persegi dengan jumlah tower 5, tinggi bangunan 16 lantai, kemudian jumlah lantai 4 lantai, dan parkir 2 lantai. Lalu pada bangunan ini terletak di Jalan Raya Kapin, Jati Bening, daerah Bekasi, tepatnya di Pondok Gede, dengan wilayahnya seperti ini kondisinya, dengan beberapa tempat umum dan bangunan-bangunan infrastruktur sebagai pendukung wilayah kota di daerah kota Bekasi sini. Kemudian untuk fasilitasnya, pada bangunan LRT ini memiliki kawasan kualitas yang lengkap, terutama selain untuk jalur transportasi LRT station, juga ada beberapa retail dan mall, dan fasilitas untuk bicycle track, jogging track, park and ride, swimming pool, parking lot, security access, dan feeder bus. Kemudian ditinjau dari aspek sosial. Aspek sosial pada LRT ini yaitu pertama itu adalah tentang kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pada LRT ini yaitu mengurangi polusi udara dan mengurangi kemacetan, dan menyediakan hunian bagi masyarakat, khususnya yang bertempat pada apartemen dan retail pada kawasan tersebut. Dan akses pejalan kaki lebih nyaman dengan disediakannya ruang area terbuka yang cukup luas. Kemudian fasilitas yang lengkap sehingga memenuhi kebutuhan aktivitas penghuni baik luar ataupun di dalam bangunan. Kemudian terjaminnya alat transportasi pada area pengembang. Jadi di pengembang itu banyak banget fasilitasnya, baik dalam bangunan ataupun di luar bangunan. Jadi seperti kalau misalkan di luar bangunan itu yang kita lihat ada bis shuttle, jadi untuk mengantarkan penghuni ataupun yang berada di kawasan tersebut, mengantarkan tiap lokasi-lokasi seperti yang di pengembang mall yang cukup terkenal. Dan kemudian untuk kekurangannya yaitu sistem integrasi kendaraan umum di Indonesia, khususnya di Jabodetabek
belum memadai untuk menciptakan hunian berorientasi transit. Dan kemudian kekurangan selanjutnya adalah secara bentuk fisik bangunan pada masa bangunan LRT ini terlihat lebih monoton karena tidak ada bentuk yang lebih estetika pada bangunan tersebut. Kemudian pada penerapan prinsip TOD itu ada yang pertama walkable, yaitu adalah fasilitas yang didesain berdekatan dan dapat mudah diakses dengan berjalan kaki. Jadi untuk akses ini adalah akses untuk para pedestrian, jadi dikhususkan pejalan kaki. Dan yang kedua adalah connect, yaitu terhubungnya langsung dengan stasiun LRT Jati Cempaka dengan radius 0 km dari stasiun, jaringan jalan pedestrian dan bike lane juga terhubung satu sama lain dan menghasilkan beberapa variabel pilihan jalur mobilitas baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan. Dan kemudian densify, yaitu adalah merupakan residential building yang dikembangkan secara vertikal untuk mengoptimalisasikan lahan yang berada di area urban maupun suburban. Kemudian mixed use. Mixed use sendiri adalah perpaduan fungsi bangunan, yaitu residential dengan komersial untuk memberikan suasana kota yang lebih hidup dan beragam pada suatu kawasan. Dan kemudian bagian shift dan transit. Shift dan transit yaitu berupa LRT dan shuttle bus yang disediakan untuk menghubungkan kawasan dengan publik dengan tujuan transportasi publik yang lain. Kemudian untuk Gateway Park of LRT City sendiri berkonsep urban resort. Urban resort sendiri itu ada banyak step-step, yaitu yang pertama adalah private residential, yaitu merupakan hunian berkonsep private dipisahkan dari public area atau mall sehingga menambah kenyamanan tinggal di dalamnya. Dan kemudian building facade. Building facade itu merupakan desain apartemen sendiri dari bentuk masa bangunan tersebut. Jadi mencerminkan dalam bentuk bangunan tersebut lebih mengutamakan konsep penghijauan. Dan kemudian landscape, secara keseluruhan desain kawasan akan dihutankan sehingga menjadi living area yang berkualitas. Jadi tujuan untuk landscape ini untuk memberikan suasana pada area pengembang ini, area bangunan ini tampak lebih green, tampak lebih nyaman dalam beraktivitas luar, sehingga menimbulkan udara-udara yang segar dari efek pohon-pohon penghijauan. Dan kemudian untuk air circulation merupakan breathable basement, juga diperlihatkan dengan adanya dua circle sunken yang menghubungkan antar apartemen. Dan ini air circulation itu maksudnya adalah sirkulasi udara dari tiap aksen-aksen bangunan di sini. Jadi meskipun bangunannya berimpitan, tapi ada untuk jalur-jalur udara masuk, terutama dalam sirkulasi udara agar tidak pengap, tidak terkena polusi, juga memberikan kelancaran dalam udara pada area bangunan tersebut. Dan kemudian clear view. Clear view ini tampak seperti ada kolam renang, area fasilitas bersama berada di lantai 1 sehingga memiliki clear view area hijau. Dan kemudian water element. Water element itu adalah elemen air. Elemen air yang mengimbangi area hijau yang ada sebagai penyempurna dalam visual bangunan pada area ruang terbuka.
Kemudian building fasad tadi sudah diartikan. Building fasad itu adalah bangunan fasad, jadi ciri fisik bangunan luar, yaitu adalah desain yang mencerminkan residen yang hijau dengan tampak-tampak fasad yang dikombinasikan beberapa material alami, material yang mengandung unsur garden dan penghijauan. Kemudian landscape. Ini landscape pada area pengembang ini banyak menggunakan taman pada area sirkulasi jalan. Jadi menggunakan taman-taman sebagai unsur utama pada konsep ini, yaitu adalah menambahkan banyak landscape di area dalam bangunan. Terus kemudian air circulation. Pada bangunan ini, pengembang ini, air circulation-nya terletak pada di tengah-tengah si bangunan. Jadi yang terlihat bangunan terlalu sempit, terlalu berdekatan, akan menimbulkan kurangnya oksigen, kurangnya sirkulasi udara. Maka pada bangunan ini dikhususkan untuk pemanfaatan jalur udara masuk, dan sehingga pada area bangunan ini banyak bertukar udara, sehingga udara kotor bisa berganti dengan udara yang baru yang bersih. Terus kemudian water element. Water element ini adalah elemen air pada area bangunan tersebut. Jadi area air ini sebagai penambah dan pelengkap pada area bangunan ini. Jadi kawasan ini terdapat beberapa floating estates yang berupa mengimbangi area hijau yang ada. Daya tarik baru pada kawasan ini dapat membantu lingkungan sekitar terhadap kemungkinan luapan banjir. Jadi ini untuk selain pelengkap, pada area water element ini bertujuan supaya pada area kota kebanyakan kurangnya drainase, sehingga memungkinkan bencana banjir. Pada bangunan ini mengantisipasi bangunan banjir dengan meletakkan dan mencampurkan elemen air, area elemen air yang untuk tempat berkumpulnya air, sehingga air tidak menggenang di area tempat bumi. Terus kemudian clear view. Clear view ini adalah pada bangunan ini yaitu kolam renang dan area fasilitas bersama berada di lantai pertama, sehingga memiliki view yang jelas pada area hijau, sehingga para penghuni yang di dalam apartemen ataupun hunian dapat menikmati pemandangan yang baik. Jadi kesannya kalau untuk bertempat tinggal harus menikmati luar dan dalam. Maksudnya luar dan dalam itu adalah menikmati tidur yang nyenyak, istirahat, dan bisa menikmati view yang bagus yang dari luar. Jadi view-view seperti pemandangan, mungkin kalau di hotel resort mungkin pandangannya seperti pantai, gunung. Kalau dalam kota ini kita menggunakan view taman buatan pengembang. Jadi taman buatan, bukan dari alami, karena posisinya di pusat kota.